Halo semuanya, sekarang kita masuk ke soal nomor 8, reaction rate. Salah satu tahap penting dalam pembuatan pupuk urea adalah reaksi pembentukan H2 dari gas alam. Reaksi adalah sebagai berikut. CH4 ditambah H2O menjadi CO ditambah 3H2. Semula, konsentrasi gas CH4 adalah 0,5 molar. Akan tetapi, setelah reaksi berjalan selama 80 detik, konsentrasi gas CH4 adalah 0,1 molar. Tentukan, nih ya ABC ya. Kita mulai dari yang A dulu. Laju reaksi CH4. Oke. Sebelum kita masuk ke sini, laju reaksi CH4, kita harus tahu dulu nih. Gimana cara ngitung laju reaksi tuh? Nah, sebelum kita ngitung laju reaksi, kita harus tahu dulu apa itu laju reaksi kan gitu ya. Oke, mari kita bahas di sini yang A. Apa itu laju reaksi? Ada dua pengertian di sini. Yang jelas, laju reaksi itu adalah sebuah ukuran seberapa cepat suatu reaksi itu berjalan. Nah, cara menyatakannya secara matematis ada dua. Laju reaksi ini. Perubahan konsentrasi reaktan per waktu atau perubahan konsentrasi produk per waktu juga. Ini ya. Nah, kalau dari pengertian ini, perubahan konsentrasi reaktan per waktu, perubahan konsentrasi produk per waktu, secara matematis kita bisa menuliskannya sebagai kayak gini nih. Jika kita simbolkan laju reaksi itu adalah R, ya, perubahan itu adalah delta, dan konsentrasi itu disimbolkan kurung siku kayak gini. Maka berdasarkan kata-katanya yang pertama, perubahan konsentrasi reaktan per waktu. Waktu kita simbolkan delta T. Maka R itu akan sama dengan delta konsentrasi reaktan, kita tulis ya R ya, per delta T. Atau R sama dengan delta konsentrasi produk per delta T. Oke, gini ya. Nah, kalau dalam hal ini laju reaksi yang dicari adalah CH4 dan CH4 terdapat di reaksi. Kebetulan CH4 ini adalah reaktan. Maka R dan P ini bisa diganti secara spesifik dengan menggunakan CH4. Jadi penulisannya bisa diubah menjadi seperti ini. R kan laju reaksi ya. Kalau laju reaksi CH4, ya udah kita tuliskan ya R CH4 sama dengan delta. Kalau ini konsentrasi R ini reaktan, P ini produk, yang ini yang ditanya CH4, maka deltanya diganti dengan konsentrasi CH4. Karena laju yang dicari adalah laju reaksi CH4, kan gitu. Per delta T. Nah, sekarang kita lihat soalnya nih. Kalau kita mau mencari R CH4, laju reaksi CH4, kita harus tahu dulu perubahan konsentrasi CH4 dan waktu atau durasi reaksi. Seberapa lama reaksinya berjalan, gitu. Kita lihat dulu, salah satu tahap penting. Jadi semula konsentrasi gas CH4 adalah 0,5. Ini semula ya. Ingat yang kita cari adalah perubahannya, deltanya. Ini semula 0,5. Akan tetapi setelah berjalan selama 80 detik, dapat nih, ini adalah delta T-nya. Waktu ya. Waktu reaksi berjalan. Durasi reaksi berjalan.
Setelah reaksi berjalan selama 80 detik, konsentrasi gas CH4 adalah 0,1. Nah, lihat. CH4 awalnya 0,5, setelah 80 detik, konsentrasinya berubah menjadi 0,1. Berarti dari 0,5 ke 0,1 berapa perubahannya? Nah, 0,4 ya. Kita tulis ini. 0,4 per delta T-nya 80, kita masukin aja. Sweet. 80. 0,4 bagi 80 berapa dong? Ya udah, bagi 4 aja ya masing-masing ya. Kalau dibagi 4, jadi 0,1 dibagi 4 jadi 20. Jadi 0,1 per 20. Jadinya adalah 0,005. Karena laju reaksi, maka satuannya adalah M per S. Ini jawabannya A. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke yang B. Kasih garis dulu. Nah, ini ya penting nih. Sekarang kita lanjut yang B. Yang B yang ditanya adalah laju reaksi dari CO dan H2. Sebenarnya kalau dari definisi yang A ini bisa kita cari ya. Kalau RCO itu berarti delta konsentrasinya adalah konsentrasi CO kayak ini. Kalau yang H2 ya tinggal RH2 ini sama dengan delta konsentrasi H2 gitu. T. Tapi kita cek dulu apakah delta CO-nya ada, delta T-nya ada, apakah delta H2-nya ada, delta T-nya ada. Cek ya. Kita reaksi menentukan CH4 tambah H2O jadi CO plus 3H2 reaksinya. Semula konsentrasi gas CH4 ya. Ini CH4 ya, bukan CO atau H2. Waktunya diketahui sih 80 detik. Nah, tapi perubahan konsentrasinya nggak diketahui nih. Nah, gimana dong caranya? Oke. Salah satu cara mencari laju reaksi, ini kan tadi berdasarkan definisi ya. Sekarang berdasarkan nih. Keterlibatan zat dalam reaksi. Nah, reaksinya kan ini ya, kita tulis dulu aja. CH4 tambah H2O menjadi CO plus 3H2. Zat yang terlibat dalam reaksi ada berapa zat nih? 1, 2, 3, 4. Nah, kalian harus ingat-ingat apabila ada lebih dari satu zat yang terlibat dalam reaksi dan ditanyakan laju reaksinya, maka akan berlaku bahwa nih saya tulis dulu aja. Bahwa pakai merah. Bahwa perbandingan laju reaksi zat itu akan sama dengan perbandingan koefisien zat-zat tersebut. Dengan koefisien reaksi dari zat-zat tersebut. Laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien zat-zat tersebut. Ini ya, ini penting nih. Nah, koefisiennya apa? Gampangnya koefisien itu adalah ya ada angka di depan zatnya dalam persamaan reaksi. Contoh misalnya
Untuk H2 berarti koefisiennya berapa? Angka di depan H2 berapa? 3. Nah, 3 ini adalah koefisiennya H2. Koefisiennya H2. Kalau CO nggak ada ini ya. Angkanya nggak ada. Nah, kalau nggak ada nih maksudnya adalah 1. Jadi koefisiennya CO adalah 1. Kalau H2O 1 juga. CH4 1 juga. Kayak gitu ya. Nah, sekarang karena kita diminta menghitung, mari kita ubah dulu nih kalimat perbandingan laju reaksi zat sama dengan perbandingan koefisien zat menjadi sebuah persamaan matematis, gitu ya. Perbandingan laju reaksi, misalnya laju reaksi zat itu kita namakan R, gitu ya. Zatnya kan bisa macam-macam ya, gitu ya. Koefisien ya kita nyatakan, simbolkan koef aja deh. Nah, kayak gini ya. Maka secara matematis perbandingan laju reaksi zat berarti bisa membandingkan Z1 dan Z2, berarti R1 kan per R2. Nah, ini perbandingan laju antara Z1 dan Z2 kan sama dengan koefisien Z1 bagi koefisien Z2. Nah, ini. Nah, kalau dari diantara CH4, H2O, CO, H2, siapa yang sudah diketahui nih lajunya nih? Ini ya, RCH4. Udah kita cari soalnya. RCH4. Kita tulis dulu di sini. Biar kita bisa tahu yang kita tahu adalah RCH4 nilainya 0,005 molar per second. Nah, ini ya. Yang kita cari adalah RCO sama RH2. Oke. Nah, cukup space-nya kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu ya. Karena udah kita catat RCH4-nya di sebelah kanan, maka ini oke buat kita hapus. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkan pengerjaannya di sebelah kiri sini, space yang kosong. Karena yang dicari CO dan H2, kita mulai satu-satu ya. Kita cari CO dulu. Karena yang diketahui adalah RCH4, ya udah, berarti dibandingkannya dengan CH4. CO dibandingkan dengan CH4. Jadi bisa kita tulis nih ke dalam rumus untuk CO itu kayak ini. RCO per RCH4 sama dengan koefisien CO per koefisien CH4. Sebenarnya ini aplikasi dari persamaan dasar ini ya. Perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi zat-zat yang terkait. Nah, zatnya adalah CO dan CH4 yang kita bandingkan. Kenapa kita bandingkannya CO dan CH4? Satu, karena yang dicari adalah CO, maka kita harus pakai salah satunya CO dong. Nah, kenapa CH4? Karena yang kita ketahui lajunya baru CH4. Kan gitu. Oke, sekarang kita masukkan aja angka-angkanya. RCO yang kita cari, kita nggak tahu, tulis saja RCO. RCH4 kita udah tahu 0,005. Terus kemudian koefisien CO. Koefisien CO adalah ini ya, koefisiennya angka di depan CO ini 1. Ya udah kita tulis 1. Koefisien CH4
angka di depan CH4 1 juga. Nah, maka 1:1. Sehingga bisa kita kali silang ya, ini ya, 0,005 dikali 1 jadinya 0,005 bagi 1 jadinya 0,005. Jadi hasil akhirnya adalah panah aja. RCO akan sama dengan 0,005 molar per second. Nah, ini jawabannya untuk laju reaksi CO. Nah, kemudian yang kedua H2 ya. Sama caranya. RH2 dibagi RCH4 dan sama dengan koefisien H2 H2 dibagi koefisien CH4. Karena kita nggak tahu RH2-nya, yaudah kita masukkan aja RH2 dibagi RCH4-nya, ini udah diketahui 0,005 sama dengan koefisien H2-nya, angka di depan H2 3 ya, di depan H2 3. Sementara koefisien CH4-nya adalah 1. Yaudah, ini 0,05 kali 3. Kalikan silang ya. Sehingga bisa tulisan di sini RH2 akan sama dengan 3 dikali 0,005 bagi 1 ya, karena bagi 1 ya udah nggak usah kita tulis ya. Tadinya 0,015 ampere S. Nah, ini adalah RH2 atau laju reaksinya H2. Oke, yang B selesai. Untuk yang C kita akan bahas di video selanjutnya.